Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul haditsa asli ta'rifu qulubukum wa talibul lahu as'alukum wa absharukum wa larawna annahu minkum qaribun fa'ana awlakum bihi fa'idha sami'tumul haditha anni kuntiru qulubukum wa tadkhulu minhu as'alukum absarakum wa tarawna annahu ba'idun minkum fa'ana ab'aduhu minkum." Tidak sami'tumul haditsa, apabila kamu mendengar akan hadis anni dariku ta'rifu qulubukum, yang hatimu mengenalnya, wa tabidu lahu as'arukum, dan menjadi lunak padanya kamu-kamu, wa absyarukum, dan kulit-kulit, wa tarawna annahu qarib, dan kamu lihat dia dengan, dan kamu lihat dia dekat kepadamu. Fa'anta awlahu bihi, maka sesungguhnya akulah orang yang paling dekat kepadanya. Wa idza sami'tumul haditsa anni, dan apabila kamu mendengar akan hadis dariku, tunkiru qulubukum, mengingkarinya, ya artinya yang hatiku mengingkarinya, wa tadkhulu minhu as'alukum, dan menghindar daripadanya kamu, wa absarukum, dan kulit-kulit kamu, wa tarawna annahu ba'idun minkum, dan kamu lihat ia jauh darimu, fa'ana ab'adukum minhu, maka akulah orang yang paling jauh daripadanya. Ya, artinya Islam ini apabila kita mendengar, ya bagi siapa? Bagi orang ini yang mempunyai iman sempurna, kemudian mendengar kata daripada hadis Nabi Muhammad SAW, maka ya, hati kita ini mengenal bahwa itu adalah hadis Nabi, maka menjadi lunak akan daripada rambut, kulit-kulit, dan melihat daripada tersebut dekat daripada pemahaman. Artinya kalau itu hadis yang benar-benar dari Nabi Muhammad SAW, maka hadis tersebut akan menambahkan kedekatan kita dengan kepemahaman di dalam agama. Ya. Kepemahaman di dalam agama, begitu juga dengan pemahaman kita di dalam hukum, ya, yang dimana itu memang berasal daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi yakin akan daripada bahwa itu adalah hadis Nabi. Ya, memang kalau kita berbicara hadis Nabi, ya, ada yang statusnya hadis sahih, ada yang hadis hasan, ada yang dhaif, ada yang maudhu. Ya. Kalau sahih dari perawinya itu tidak dilakukan Nabi kesahannya. Dan itu ulama mensotil daripada perawi ini hadis dari Bukhari dapat hadis dari gurunya. Ini jelas gurunya bisa ketemu nggak dengan gurunya di atasnya, bisa ketemu bukan? Jadi itu kayak nyambung gitu. Dia dari tahun akhirnya, tahun kemudiannya, dan macam-macam di dalam ilmu mustalah hadis namanya. Ya, untuk bisa menentukan bahwa ini hadisnya sahih, hasan, atau maudhu. Ya, nanti itu ada namanya ilmu jarh wa ta'dil, ya, yang mengoreksi daripada perawi-perawi hadis. Ini satu betul-betul karena berhubungan dengan sejarah juga, ya, dan riwayat orang yang ada di dalam perawi tersebut. Nah, ini ya. Nah, yang kedua hadis hasan, ya,
ini lebih rendah daripada hadis sahih. Masih ada kekurangan di dalam perawinya. Nah, kemudian ada hadis dhaif, berarti adalah itu kelemahan. Bahkan perawi kalau dia sering ke pasar makan di situ, itu bisa mengurangi nilainya. Kalau dia memberikan hadis, bisa berkurang nilai hadisnya tersebut. Gara-gara dia tidak menjaga di dalam sikap. Ya. Kemudian hadis maudhu, nah ini hadis yang sudah kategori dalam hadis palsu namanya sebutannya. Ya, kalau hadis maudhu adalah sebagian, tapi dikatakan sebagai hadis nabi. Ya. Nah maka kalau tidak mendapatkan daripada hadis nabi yang sahih atau daripada hasan atau daripada dhaif, ya, maka itu akan menambahkan daripada ilmu, ya, pengetahuan kita di dalam agama. Ya, begitu juga di dalam hukum agama. Karena hadis Nabi memang diucapkan dengan lisan Nabi, tetapi itu semuanya adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Memang berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran langsung wahyu Allah, lalu dengan diucapkan diri. Tapi kalau hadis Nabi itu, jadi seakan Nabi berucap sendiri, tetapi itu semua adalah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, kalau di dalam urutan sumber hukum, yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis. Jadi hadis dengan Al-Quran, ya, boleh kita ambil jadikan sebagai hukum, meskipun itu adalah seakan Nabi yang berucap. Ya, karena tetap hadis itu bagian daripada itu kenabian. Ya. Dan itu akan menyebabkan daripada apa? Anwarul yakin, cahaya keyakinan kita lebih banyak, ya, dibandingkan daripada nabi lainnya. Ini satu daripada Islam Muhammad SAW. Nah, jadi kita, ya, ketika kita membahas tentang hadis Nabi, ya, disinilah kalau itu hadis Nabi yang sahih, yang benar, atau hadis hasan atau dhaif misalnya, maka itu akan menambahkan atau mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya pemahaman kita jadi lebih luas lagi dari agama. Ya, maka kita ini seharusnya memang, ya, meskipun Nabi sudah lama meninggal dunia, tetapi beliau tetap, ya, hakikatnya sebenarnya masih hidup. Maka kita tidak boleh meninggalkan daripada hadis-hadis Nabi. Ada sebagian orang yang mengingkari daripada hadis Nabi, namanya ingkar sunnah. Ini luar biasa, ya, melenceng daripada ajaran Islam. Tahu dari mana dia untuk memahami Al-Quran? Kalau bukan daripada hadis Nabi, masa dia mau menerima Al-Quran saja, hadis Nabi tidak menerima? Al-Quran masih global juga. Ya, untuk memahami sebagian daripada Al-Quran yang sifatnya masih global, itu dibutuhkan daripada hadis yang Nabi sendiri lebih paham akan daripada Al-Quran. Ya, karena Nabi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita dari siapa? Maka kita membutuhkan namanya hadis Nabi. Ingat di dalam lisan kita itu, memang kalau masalah hukum harus menggunakan hadis yang sahih. Kalau nggak ada hadis hasan. Cuma kalau hadis dhaif, memang kalau hukum nggak boleh kita ambil. Ya, bolehnya apa? Ulama boleh di dalam masalah fardhul amal, keutamaan di dalam amal. Banyak memang ya, di dalam masalah utama. Tapi itu masih betul. Yang tak boleh sama sekali adalah hadis maudhu, hadis palsu. Makanya apabila kita mendengar hadis dari Nabi itu dulu mengingkari, artinya hal hati itu mengingkarinya, maka itu akan menghindari daripada ragu kita, kita. Artinya kalau kita membahas hadis maudhu, bukan semakin kita paham agama, tapi semakin kita tidak paham. Nabi semakin menjauh. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal sengaja beliau membuat kitab yang isinya semuanya hadis palsu. Biar apa? Biar pada paham ini hadis palsu nih, yang sampai kalian terjebak di dalam hadis tersebut. Nah, karena orang ada sengaja membuat hadis dengan tujuan menguntungkan dirinya. Padahal Nabi sudah memberikan ancaman. Man kadzdzaba alayya fa'amilan
kalau tabawa maq'adahu minan nar, barang siapa yang berdusta atasku, maka dia disediakan, ya. Mudah sengaja kalau tabawa maka disediakan padanya maq'adahu minan nar, tempat duduk dari api neraka jahanam. Itu orang yang sengaja yang membuat hadis palsu, ya, atas nama Nabi, padahal Nabi kepada mengucapkan hal itu sengaja ya. Atau kita tahu bahwa itu hadis palsu, kita sebaliknya juga termasuk daripada hadis. Yang hadis sudah menancaman bahwa dia akan disediakan yang namanya tempat duduk dari neraka jahanam. Jadi kita tidak boleh membuat hadis palsu atau menyebarkan daripada hadis palsu. Tapi alhamdulillah kita punya ulama sudah banyak disortirkan daripada hadis-hadis tersebut, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim yang diakui akan daripada kesolehan daripada tersebut. Ya, paling ada satu sedikit. Jadi kita harus bimbing untuk daripada mendengar daripada tersebut. Jadi ini kita sebenarnya kalau mendengar hadis Nabi yang belum terlepas dari Nabi itu, biasanya kita punya hati nyambung kalau kita terbiasa dengan mendengar hadis Nabi yang sahih tersebut. Nah, setelah daripada kita mendengar hadis Nabi, ya, maka untuk mengetahui maksud daripada hadis Nabi ini, ya, maka ada yang namanya pewarisuran Nabi, yaitu para ulama, warasul anbiya. Karena para nabi itu tidak mewariskan harta benda, tapi mereka mewariskan ilmu. Nah, turunlah kepada ulama-ulama ini yang tapi ulama-ulama yang termasuk daripada kategori yang ulama-ulama yang akhirat, jadinya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sembarangan dia di dalam memberikan fatwa, tidak sembarangan dia di dalam memberikan keputusan dalam hukum, tidak sembarangan. Kalau memang ini hukumnya jelas-jelas haram, ya haram. Kadang-kadang ulama pintar, ya karena kurang takut, akhirnya itu apa? Ketika ada kepentingan buat dia pribadi, dia utak itu. Nah, ya, pemahaman lebih inilah kebodohan. Nah, itu semacam jadi. Nah, maka kalau ingin kita mendapatkan cahaya dari Nabiyan, itu sering mendengar daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Ya. Karena kita ini senantiasa selalu mendapatkan tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Dari mana kita? Ya, kita mendapatkan tuntunan di dalam kehidupan kita ini. Kalau bukan dari mendengarkan penjelasan dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Saat kita dalam Al-Quran kita lebih paham. Biasanya kalau dalam hadis itu akan lebih mudah dalam paham. Jadi ya, bahwa ada hadis yang berasal dari Nabi, ada juga hadis yang tidak berasal dari Nabi. Itu tidak akan kalau digabung, ya tidak akan menyatu, dia mencampur. Ya, karena nur dengan kebatilan pasti akan terpolong ke belakang. Karena juga kalau Rasulullah SAW tidak sami'tum bi qawli bi adl fala tadkhulu alaihi wa idza waqa'a wa'atum bi adl fala takhruju minha firaran minhu. Bersabda Nabi SAW, idza sami'tum bi qawli, apabila kalian mendengar penyakit qaul, penyakit kemunafikan di ahli suatu daerah, pada terjadi alih, maka janganlah kalian masuk atas daerah tersebut. Wa inna waqa'at bi'adli, dan apabila ia terjadi, ya, sedangkan berada di satu daerah, fala takhruju minha firaran minhu, maka janganlah kalian keluar dari daerah tersebut firaran minhu, karena lari dari penyakit tersebut. Ya. Ini hadis yang membicarakan tentang apabila kita mendapati suatu bala, nama
Ya, nefrot ini ada penyakit yang menular. Di zaman Nabi pernah terjadi penyakit menular, yaitu penyakit hizam. Apa itu hizam? Penyakit kusta, yang dimana belum ada obatnya ketika itu. Kalau sekarang sih alhamdulillah sudah ada obatnya. Nah, di zaman Nabi terjadilah penyakit wabah yang namanya Nefrusa. Maka beliau bersabda, la tudimu nadhra ila al-majdi. Janganlah kamu terus-menerus melihat orang yang mengidap penyakit kusta. Nah, itu akan menular. Bahkan kalau kita menemukan orang yang kusta, suruh kabur, seperti kamu mendapati singa. Itu sudah jauh, jangan mendekat. Kalau kita mendapati orang sedang dalam penyakit yang menular, kita jangan dekat, suruh kabur. Ya. Nah, itu salah satu untuk menghindari agar kita tidak terkena penyakit yang menular. Ya. Nah, kalau ini macam-macam bentuk penyakitnya. Yang penting adalah sifat dimana dari tersebut menular yang belum bisa dikendalikan. Seperti kita kemarin, ya, kemarin itu ada yang namanya COVID, ya, COVID-19. Itu termasuk daripada COVID. Nah, kalau kita mendengar ada penyakit yang menular dalam satu daerah, jangan masuk ke daerah tersebut. Jangan masuk, tunda. Kecuali memang kita tenaga medis, silakan. Kalau kita tenaga medis, jangan masuk. Ini kamu sudah terkena penyakit menular, jangan masuk ke sini. Hindari kampung tersebut. Begitu sebaliknya, kalau kita berada di kampung tersebut kena wabah yang menular, kita jangan keluar. Kalau kita keluar, kita bawa virus yang seharusnya kampung lain tidak kena, gara kita keluar, maka tidak kena. Disuruh namanya isolasi namanya. Ya, disuruh tahan, jangan keluar dari rumah dulu. Itu di rumahnya dulu. Ya, jangan kemana-mana. Ini juga terjadi ketika di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika beliau jadi khalifah, beliau ketika itu mengunjungi negeri Syam, yang dimana negeri Syam tersebut ada satu daerah terjadi wabah COVID, penyakit menular. Ketika beliau sudah hampir dekat kepada itu daerah, panglima tertinggi yang menguasai daerah tersebut kemudian keluar daerah dan menegur di Sayyidina Umar bin Khattab. Kata panglima tersebut, ya Amirul Mukminin, Anda dalam masuk dulu. Kenapa ya? Ini kami sedang mendapatkan wabah COVID, jadi menular. Maka jangan masuk dulu. Kemudian Sayyidina Umar ketika itu bawa rombongan dari golongan Muhajirin dengan golongan Ansor. Bagaimana kita bersikapinya? Apakah terus lanjut masuk ke daerah tersebut atau balik pulang ke rumah? Musyawarah. Lalu dia memutuskan udah siap-siap mengepasi barang kalian masing-masing, kita akan pulang besok. Nah, akhirnya dia jadi masuk ke daerah tersebut. Maka ada sahabat namanya Ubaidah. Ya ini kenapa engkau menolak takdir Allah? Kalau kita masuk dalam ke daerah tersebut kan sesuai dengan takdir Allah. Kalau Allah menerima kita kena penyakit, jangan penyakit. Kalau enggak. Ya. Maka kata Sayyidina Umar, dia tidak mau lama-lama berdebat di dalam masalah ini. Ketika kita menghindari penyakit tersebut, maka kita memilih takdir Allah yang lain. Ketika Allah memberikan kita penyakit, itulah takdir. Tapi kalau kita tidak memberikan penyakit, itu takdir juga. Seperti ini ada kambing bawa kambing ke jurang. Kalau kita lanjut terus, ini kambing akan jatuh ke jurang. Tapi kalau kita stop, kita balik lagi, maka kita kambingnya jatuh ke jurang. Artinya apa? Kalau kita berpindah dari takdir Allah yang ini menuju ke takdir yang lainnya. Ya. Kalau kita terus masuk dalam daerah tersebut, kemungkinan bisa kena penyakit,
juga tidak. Maka lebih baik kita menghindarinya. Nah, itu sahabat Abdul Muttalib dan belakangan mendengar ucapan tersebut, dia mengatakan dia sami itu ditokun dan kali pada terbukai tidak kuatkan tidak pada itu tidak biru. Nah, mendengar hal tersebut diam semuanya, lalu sepakat dan kembali aja ke kita tidak usah dilanjutkan lagi, gitu ya. Jadi kita kalau ada hal seperti ini seperti bapak kemarin ya, kita harus berpikir hasil juga gitu. Boleh kita mengembangkan daripada iman kita, tapi apa namanya, apa yang Allah berikan kepada kita berupa akal harus kita pakai juga. Ini apa penyakit menular? Masa kita langsung berubah dulu saja? Ya seharusnya apa? Kalau kita ingin masuk sesuai dengan apa namanya itu, sesuai dengan apa namanya, prosedur kesehatan gitu kan, seperti dokter pakai baju asmomor begitu ya. Nah itu untuk mencegah itu salah satunya. Nah kemudian ya, kalau kita mau awak ya jangan sembarangan gitu, karena daripada melakukan hal seperti itu ya. Jadi ya kadang-kadang orang mengatakan itu begini, ada masalah begini, nah gitu jadinya. Ya, tetap kita juga harus ada namanya ikhtiar di situ. Ikhtiar apa? Menghindari. Nah, kalau memang sudah ikhtiar kita jalani, namanya tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Udah kita serahkan semuanya kepada Allah. Kita sudah berusaha menghindari dan tersebut. Pernah juga. Ya, mudah-mudahan takdir juga. Ya, mudah-mudahan ya, ikhtiar dulu. Ya, diawali dengan ikhtiar, baru akhir dengan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ya, kita jangan sampai ya, apa namanya, menjatuhkan diri kita di dalam suatu penyakit yang dimana itu memang belum ada obatnya. Ya. Ini penyakit apapun, ya bukan di zaman kita doang, kalau zaman dulu juga terjadi. Ada seorang ulama di Hadramaut, dia berpesan kepada muridnya. Nah, ketika musim kurma, kamu beli kurma yang banyak. Buat apa? Udah beli aja kurma. Kemudian kurmanya paling bagus. Ketika dia sudah beli, dia bingung buat apa ini kurmanya. Ya karena dipesan gurunya, ya. Maka jelaskan terus. Maka ketika dia mau jual, gak kurma jelek. Ya, kurma jelek dibandingkan dengan orang lain itu bagus. Ini kurma itu gak laku lagi, dia udah gak laku. Simpan dari dulu simpan. Nah, karena kurma ini tantangan. Gitu. Ketika tahun berikutnya terjadilah wabah COVID di daerah tersebut. Nah, wabah COVID belum ada obatnya. Kemudian ada orang bisa beli kurma dia, kemudian makan, tiba-tiba itu penyakitnya sembuh. Maka kesebarlah kabar di seluruh kotanya bahwa makan kurmanya dari bulan ke bulan sembuh. Orang bermotor-motor beli kurma, meskipun dia benar. Setiap orang makan sembuh. Ya, kemudian pandangan seorang ulama yang ahli juga untuk bisa meningkat makam yang tinggi itu tahu biasanya akan terjadi semua juga kita tunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya ya nanti obatnya bisa itu dengan sesuatu yang Allah terjadi seperti itu daripada obat tersebut. Ya, sebenarnya intinya bahwa kita ini pertama adalah ikhtiar, kemudian adalah tawakal. Yang daripada berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita daripada penyakit yang wallahu a'lam bishawab. Nabi rahmatullah kita yang istiqomah.